Hai, sahabat Zikio penggemar tinju dunia dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu. Bantu channel ini dengan klik tombol like, subscribe dan tombol loncengnya, terima kasih. Hanya sedikit yang menjagokan petinju Australia 28 tahun itu untuk mengatasi Teofimo Lopez yang sebelumnya tak terkalahkan. Dia membuat momen mengangkat tangannya oleh wasit dan telah mengejutkan dunia atas kemenangannya yang manis itu. Penampilan Kambosos akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momen hebat dalam tinju Australia. Di urutan kelima yaitu antara Jeff Fenech vs Azumah Nelson 1 tahun 1991. Sampai hari ini, Fenech vs Nelson di Las Vegas pada tahun 1991 adalah salah satu keputusan yang paling banyak dikritik dalam sejarah tinju. Fenech bermain dengan sangat baik melawan petarung Ghana tersebut, dan tampak berkelas sepanjang malam. Namun para juri tidak setuju dan memberikan skor imbang, yang membuat semua penggemar tinju Australia kecewa. Bahkan juara kelas berat Mike Tyson, yang melawan Razor Ruddock di pertandingan utama malam itu, menyatakan Fenech juara 3 divisi, telah kehilangan kemenangan yang jelas. Sayangnya untuk Fenech, karirnya mulai menurun setelah pertarungan ini. Dan dia dikalahkan dengan baik oleh Nelson ketika pasangan itu bertarung lagi hanya 8 bulan kemudian di Melbourne. Di urutan keempat yaitu antara Lionel Ross vs Masahiko Harada tahun 1968. Pada tahun 1968, Ross yang berusia 20 tahun melakukan perjalanan ke Tokyo, Jepang untuk melawan pahlawan tuan rumah Harada. Pertama kalinya dia bertarung di luar Australia dan Selandia Baru. Yang diperebutkan adalah 3 gelar juara dunia kelas bantam, tetapi tidak banyak yang memberikan kesempatan kepada petinju Australia itu untuk membawa gelar pulang, bahkan dengan Harada telah memasuki bagian akhir dari kariernya yang termasyhur. Ross akan mendominasi pertarungan 15 ronde, menang dengan keputusan bulat untuk menjadi juara dunia tinju pribumi pertama. Ross adalah sensasi semalam dan pahlawan di Australia dan orang banyak berkumpul di Melbourne untuk menghormati kepulangannya beberapa hari kemudian. Di urutan ketiga yaitu antara George Kambosos vs Teofimo Lopez tahun 2021. Teofimo Lopez sangat yakin dia akan muncul sebagai pemenang terhadap Kambosos. Dia sebenarnya meramalkan penghentian ronde pertama. Tetapi ketika Kambosos menjatuhkannya di ronde pertama, ada perasaan nyata bahwa kemenangan ini mungkin tidak pergi ke orang Amerika. Agresivitas Kambosos sepanjang malam dengan Lopez tidak dapat menyusahkannya sampai knockdown di ronde ke-10. Tetapi Kambosos mengambil lebih banyak angka di ronde 11 dan 12 mampu mengungguli Lopez dan menjadi juara kelas ringan terbaru. Dalam satu malam ia membuktikan bahwa dia adalah seorang pejuang untuk menganggap serius dan orang yang berpotensi menjadi pemegang gelar juara dunia bersatu. Di urutan kedua yaitu antara Jeff Horn vs Manny Pacquiao tahun 2017. Tidak peduli bagaimana kamu mencetak skor dalam pertarungan ikonik di Sunchok Stadium, tidak dapat disangkal upaya heroik Jeff Horn melawan salah satu petinju terhebat sepanjang masa. Horn yang kurang dikenal, seorang guru sekolah dari Queenslander, menghadapi Manny Pacquiao yang perkasa dan menang. Anda tidak dapat menulis apa yang terjadi di Brisbane pada tahun 2017. Di bawah terik matahari, Horn benar-benar melemparkan segalanya ke legenda Filipina itu dan bahkan mengatasi rentetan ronde ke-9 di mana ia berhasil bertahan dari serangan bertubi-tubi Pacquiao. 51.052 orang yang hadir bersorak gembira ketika Michael Buffer mengumumkan bahwa Horn dinyatakan sebagai juara dunia WBO kelas welter baru, sesuatu yang tak seorang pun dapat dengan jujur mengatakan mereka melihat akan datang. Di urutan ke-1 yaitu antara Costiazu vs Zab Judah tahun 2001. Setidaknya ada banyak pertarungan Costiazu yang bisa masuk daftar ini, tetapi yang benar-benar menonjol dari yang lain adalah pertarungannya di Las Vegas melawan Zab Judah pada tahun 2001. Zhu menjadi orang pertama dalam 30 tahun yang menyatukan sabuk juara divisi kelas welter ringan ketika dia menghentikan Zab Judah di ronde kedua. Tapi itu bukan tanpa kontroversi. Dengan Amerika bersikeras itu adalah penghentian dini oleh wasit Jay Nadi, dan perkelahian pecah di atas ring.
Zab Judah akan mencatat kekalahan profesional pertamanya dan dapat benar-benar membuktikan bahwa Zhu adalah petarung pound for pound nomor 1 di dunia. Bantu channel ini dengan klik tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih.